Aku mau tanya aja lah kan. Ya, silakan. Apalah aku tanya dulu ya. Coba lah inilah dulu. Yehezkiel 18 ayat 20. Akhirnya itu si Cebi tuh. Akhirnya kalian ketemu lagi. Iya Kak Cebi, kemarin udah aku ajak kami karena mualaf, tapi dia nggak mau ya, tinggal aja lagi. Kalau mau mualaf udah aku lamar kan. Enak aja loh. Lu aja lah yang masuk Kristen. Iya, oke. Saudaraku Rahmat, Yehezkiel 18. Ayat 20. Ayat 20. Ini bolak-balik aja kamu tanya. Dari dulu itu aja kamu tanya. Belum pernah. Oke. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Oke, apa yang mau kamu tanya? Ada tetanggaku, dia baru melahirkan 3 hari, terus anaknya mati, meninggal. Kalau menurut iman Mikana, kemana perginya tuh? Ke surga atau ke neraka? Dia pengikut Tuhan Yesus Kristus enggak? Iya. Enggak, bukan. Dia Muslim. Kalau aku Muslim, aku nggak mau mengomentari itu. Enggak, kalau menurut iman Kristen yang di luar Kristus, kalau anak kecil seperti itu meninggal, kemana tuh perginya? Jadi gini, nggak usah bawa merek ya, aku nggak mau bawa merek suatu agama tertentu. Yang jelas memang Alkitab berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus, yang tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, makanya ada firman Tuhan juga ya. Kalau anak orang Kristen yang meninggal, dia langsung ke Firdaus. Sebab anak orang Kristen itu sudah menjadi anak kudus, ya, bukan anak cemar lagi. Karena firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi kalau orang Kristen, anaknya meninggal, itu langsung ke Firdaus. Pertanyaannya, kalau di luar Kristen meninggal, kenapa nggak ke Firdaus? Karena itu tadi, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau dia tidak percaya penebusan di atas kayu salib, orang tuanya tidak percaya penebusan Kristus di atas kayu salib, dia tidak akan masuk Firdaus. Dia tetap berada di bawah hukuman sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karya Kristus di atas kayu salib, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman yang telah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Nah, ini kan di Yehezkiel 18 ayat 20 tadi kan dikatakan anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Jadi kalau di luar Kristen itu ada anak kecil meninggal kan? Lihat konteks dulu. Lihat konteks ya. Alkitab itu kita harus lihat konteksnya dulu. Di sini membicarakan tentang apa. Jadi contohnya, kalau kamu itu berbuat salah, artinya contoh gini, kalau kamu itu mencuri ya, yang dipenjarakan dirimu bukan anaknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang tuanya yang tidak percaya dengan penebusan dosa di atas tiang salib, lantas ketika anaknya mati, kenapa anaknya nggak masuk Firdaus? Ya karena kan dia mengikuti iman. Tadi yang saya baca 1 Korintus itu kan bahwa artinya mengikuti iman orang tuanya. Anak-anak orang Kristen itu adalah anak-anak yang kudus. Kalau bukan dia Kristen, itu anak-anak cemar. Itu firman Tuhan, bukan kata saya ya. Jadi gini, tadi kan ayatnya mengatakan anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Nah, tadi Kak Mikana memberikan analogi bahwa jika Rahmat yang mencuri, tidak mungkin anaknya dong masuk penjara. Nah, itu kan analogi. Tiba-tiba ketika makanya aku bilang lihat konteks Rahmat. Itu konteksnya membicarakan tentang apa? Bukan tentang karya keselamatan, kehidupan kekal. Kalau kehidupan kekal,
itu memang harus melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Tetapi kalau perbuatan kita sehari-hari, makanya ketika orang tua berbuat salah, ya nggak mungkin lah anak juga ikut menanggung. Contohnya, tadi saya sudah kasih tahu contohnya. Contohnya kamu mencuri, ya nggak mungkin lah jadi anakmu yang dipenjara, ya dirimu lah. Begitu aja nggak paham. Sudah paham sebenarnya dirimu. Di situ lihat konteks, makanya saya bilang kalau baca Alkitab itu lihat konteks, Rahmat. Jadi kalau di luar Kristen, kalau ada anak kecil umur 1 hari mati meninggal, dia nggak masuk surga. Bukan saya bilang di luar Kristen, di luar Kristus. Di luar Kristus dengan di luar Kristen bedanya apa? Kristen itu kan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau Kristus? Ya kalau Kristus ya Allah itu sendiri. Ini judulnya Yesus adalah Allah. Kamu ngerti nggak sih, Rahmat? Kristen dengan Kristus itu, Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Diri kita lah yang Kristen. Kalau Kristus itu ya nama Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Yesus pencipta langit dan bumi enggak? Tuhan Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Kenapa kau ketawa, Rahmat? Benar. Kalau Kristen itu orang yang mengikut Yesus. Kalau Kristus orang yang mengikut pencipta langit dan bumi. Oh alah, Rahmat, kamu ini pikirannya kemana, Rahmat? Coba saya tanya. Kayaknya nggak konek kau, Rahmat. Kamu masih terngiang-ngiang bulan madu itu, makanya nggak konek kau, Rahmat. Coba lagi bedanya pengikut Kristen dengan pengikut Kristus apa? Walah, Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kristus, ya, Yesus Kristus itu nama Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Oke. Nggak paham juga? Yang tidak percaya dengan Kristus, lalu dia mati, tidak masuk Firdaus. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 3:18, siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karya penebusan di atas kayu salib, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman yang sudah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 17-19, bahwa manusia akan kembali menjadi debu tanah, masuk ke alam maut, ke dunia kematian. Nah, supaya dia bisa masuk Firdaus, bisa masuk surga, dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal, dia harus percaya kepada penebusan di atas kayu salib. Karena hanya darah Kristuslah yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Iyalah. Itu kan, ya itulah keyakinan Mikana kan. Iya kan, Rahmat bertanya tentang Alkitab saya jawab berdasarkan apa firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginanmu, Rahmat. Cuman si Rahmat ini. Nah, selanjutnya, ini ada yang komen nih. Kayaknya ini baru nonton saya nih. Yang enggak cerdas nih orang. Ya, serah. Ada lagi yang mau saya tanya? Ya silakan, Rahmat. Ini. Tapi BDW, Rahmat udah agak berubah ya semenjak menikah ya, udah agak dewasa banget ya. Kalau dulu dia ngeyel banget. Itu karena istriku inspirasi. Sadar juga kau ya kalau nggak enak juga ditiru, dicontoh sifatmu yang ngeyel itu ya. Iya, harus berwibawa lah kalau dekat istri kan. Oh yes. Baguslah kalau gitu. Peace. Ini Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kayaknya itu kemana sudah kamu tanya. Ini kamu tanya lagi bolak-balik itu aja lagi kau tanya, Rahmat. Belum, ini kemarin nggak ayat ini yang tanya. Jadi? Ini kan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tolonglah jelaskan dulu ini. Ya, jadi gini, Rahmat. Kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia menyatakan diri dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama,
untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia dari kutuk kematian selain Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita pengampunan di atas kayu salib supaya kita dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan. Bahwa firman Tuhan tertulis di 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus tekun berdoa. Tuhan Yesus juga mempraktikkan. Tetapi ingat, walaupun dia datang ke dunia dalam rupa manusia, dia berdoa, dia sudah berkata sebelum itu. Ya, di Ulangan 32 ayat 39 sampai 40, ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku yang meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman demi aku yang hidup selama-lamanya. Di mana dia mengangkat tangannya ke langit? Yaitu waktu datang ke dunia berdoa, mengangkat tangannya ke langit. Yehova Elohim telah menubuatkan, akulah dia dan yang mengangkat tanganku ke langit. Sudah jelas, Rahmat? Jadi intinya? Ya, intinya supaya kita mencontoh teladan Tuhan Yesus bahwa kita harus tekun berdoa setiap hari. Itu kan di sana tadi dikatakan di ayatnya kalau dia cuma sendiri, terus teladan kepada siapa kalau dia sendiri? Teladan kepada umat manusia. Walah, Rahmat. Walah juga si Rahmat ini. Gini, ketika saya memberikan kan contoh, makanya di sini dicatat di dalam Alkitab supaya kita contoh teladan Tuhan Yesus itu. Enggak, gini, konsepnya gini, itu kan penafsiran daripada penulis. Betul nggak? Bukan penafsiran. Tadi kan sudah saya bacakan ayatnya 1 Petrus 2 ayat 21. Tuhan Yesus meninggalkan teladan bagi kita. Kamu nggak nyimak ya, Rahmat? Bukan hanya dicocok-cocokkan dengan ayat ini. Nggak ada saya cocok-cocokkan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Udah? Oke. Sekarang ketika Yesus sendiri berdoa, teladan apa yang bisa diambil? Tekun berdoa. Ya kenapa harus ketika dia sendiri? Ya mau sendiri, mau dari masukmu? Ini, saya ketika memberikan contoh kepada anak murid saya harus berdiri di hadapan anak murid saya. Betul nggak? Ya makanya ditulis para rasul dan para nabi apa yang dilakukan Tuhan Yesus supaya kita contoh. Gimana sih? Bentar, ini kan tertulis di sini bahwa Yesus sendiri berdoa. Terus yang ada kan udah ditulis. Ini tahunya dari mana? Yang nulis ini tahunya dari mana? Ya para rasul. Kan para rasul yang melihat. Katanya sendiri. Ya mereka kan melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan tolong ampun. Isi Rahmat ini. Ya. Oh alah. Oke, satu lagi. Ya aku sekarang nggak mau terlalu panjang. Yohanes 8 ayat 40. Bolak-balik lagi ditanya ini. Kemarin udah. Belum pernah aku tanya. Bukan aku, itu aku aja udah berapa bulan ini nggak pernah live lagi. Nggak pernah ngomong. Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ada dua pertanyaan itu di sini. Yang pertama dulu ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuhku. Aku seorang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang dikatakan Yesus di sini adalah apa? Kebenaran bahwa dia adalah Allah itu sendiri.
Enggak, di sini kan ini kan berkaitan ini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuhku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran. Berarti ada kaitannya dengan proses pembunuhan, betul nggak? Kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mau dibunuh sama orang Farisi dan ahli Taurat? Karena dia mengaku dia adalah Allah itu. Kamu baca di ayat sebelumnya, Yohanes 8. Kan kamu tanya nih, Yohanes 8 ayat 40. Di sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa ya Bapa? Karena di Yohanes 8 ini kalau kamu baca satu pasal ini, di situ membicarakan tentang Bapa. Makanya Tuhan menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Makanya itulah kenapa orang Farisi dan ahli Taurat mau membunuh Tuhan Yesus. Alasan kenapa Yesus dibunuh oleh orang Farisi dan ahli Taurat saya tahu. Apa coba? Ya karena Yesus mengaku sebagai Allah. Kan udah disampaikan. Pertanyaan saya bukan itu masalahnya. Pertanyaan saya di sini, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Artinya, membunuh di sini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah menurut Yesus. Di sini, ya menurut kamu apa pembunuh itu? Salah apa bukan? Menurut saya, menurut Yesus. Menurut Yesus pembunuhan itu benar atau salah? Ya salah lah, terus? Kenapa Yesus menebus dosa manusia dari jalan yang salah? Di mana jalan yang salah? Yesus menebus dosa manusia melewati proses apa? Emang di sini Tuhan Yesus meminta dia dibunuh? Simak baik-baik ya. Aduh, rahmat. Bentar, pelan-pelan. Simak baik-baik ya. Yesus mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan itu adalah peristiwa yang salah. Betul nggak? Pembunuhan itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh, berarti salah kan? Terus. Yesus menebus manusia dari dosa dengan cara apa? Tuhan Yesus darah yang tercurah itu karena darah orang yang tidak berdosa, makanya darahnya itu berkuasa mengampuni. Pertanyaan saya, dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya dengan cara memberikan darahnya bagi manusia. Iya, dengan cara apa itu? Ya dia memberikannya dengan cinta kasihnya. Dengan cara apa? Donor darah, pembunuhan? Ya dengan cara apa? Coba kau lihat. Dengan cara apa? Kalau yang saya lihat dengan pembunuhan. Dengan pembunuhan? Iya, dibunuh oleh tentara Romawi. Terus? Lalu? Betul nggak dia dibunuh oleh tentara Romawi? Iya, dia disalibkan. Oke, dia sebelum dia datang menjadi manusia, dia tahu nggak kalau datang nanti akan dibunuh? Tahu. Nah, kenapa dia memilih jalan penebusan dosa dengan cara yang salah? Dengan cara yang salah di mana? Di mana yang salah di situ? Pembunuhan salah. Tapi adakah Tuhan Yesus meminta dia dibunuh? Allahu Akbar. Lah, pembunuhan itu peristiwa yang salah menurut Yesus. Kalau karena mereka tidak percaya, ya mereka mau membunuh Tuhan Yesus, tapi kan Tuhan Yesus tidak meminta bunuhlah aku. Kan nggak ada. Mau dibunuh. Justru para tentara orang-orang Farisi ahli Taurat yang membunuh Tuhan Yesus itu, mereka menerima upah mereka dengan makanya anak-anaknya menerima upah apa perbuatan mereka itu, darah mereka banyak tertumpah. Yesus mau nggak dibunuh? Ya karena dia sudah tahu jalan seperti itu, ya dia tidak melawan. Iya, mau enggak? Tidak melawan dengan mau itu beda. Iya, dia disalibkan, tapi nyawanya tidak akan pernah bisa diambil. Saya tahu kalau Yesus disalibkan. Saya tahu kalau Yesus tidak melawan. Pertanyaan saya, Yesus mau enggak dibunuh? Iya, dia menerima hukuman itu. Terus? Berarti mau dia dibunuh? Jadi maksudmu dia harus menumpas semua orang itu pada saat itu juga? Jawab aja. Yesus mau enggak dibunuh? Ya, tapi kan dia nggak minta dia dibunuh. Mau enggak dia dibunuh? Ya Allah. Iya, tapi dia nggak minta dia dibunuh.
Saya enggak tanya bunuh saya, enggak saya tanya itu. Iya, karena kamu bilang dengan cara yang salah, dia salahnya ya di mana? Iya, pertanyaan saya, Yesus mau enggak dibunuh? Iya, dia mengikuti semua hukuman itu sampai mati di atas kayu salib. Coba dengarkan ya, pertanyaan saya cuma jawabannya dua kan. Apakah Yesus mau dibunuh? A mau, B tidak. Ya karena dia mengikuti semua hukuman itu, makanya dia tersalib. Pertanyaan saya, dia mau nggak atau tidak? Dia mau. Terus kenapa? Dia mau dibunuh. Aduh Rahmat, iya. Terus kenapa? Nah, padahal dia tahu kalau pembunuhan itu salah. Kenapa dia mau menjalani peristiwa yang sudah dia katakan salah? Loh, jadi maksudmu pada saat itu dia menumpas semua orang itu yang pada saat menyalibkannya? La ilaha illallah. Kapala ya kamu tadi. Terus maumu apa coba? Dia udah dihukum. Tuhan Yesus menerima hukuman itu walaupun dia tidak bersalah. Ini kan artinya mereka menghukum orang yang tidak bersalah. Makanya kenapa darahnya itu bisa mengampuni? Karena itu darah orang yang tidak bersalah tercurah. Lalu Yesus sekarang Tuhan Yesus mengatakan kalau pembunuhan itu tidak boleh, pembunuhan itu salah. Tapi kan manusia tetap mau melakukannya. Tapi di sisi lain Yesus mau dibunuh. Jadi maksudmu lalu Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, lalu langsung kabur gitu? Loh, kok mau saya? Loh kan kamu sekarang kan mempersalahkan Tuhan Yesus ketika dia menerima hukuman itu, lalu kamu mau pikir Tuhan Yesus kabur? Begini Kak, begini. Kalau saya mengatakan bahwa racun itu membunuh, pasti saya tidak mau meminum racun. Emangnya Tuhan Yesus minum racun sampai dia waktu dikasih dia racun dia nggak mau loh. Ya kamu beda dikasih racun beda dengan dijatuhi hukuman. Sekarang Yesus membenci pembunuhan. Katanya tidak boleh pembunuhan, tapi dia mau dibunuh. Sekarang Tuhan Yesus yang melakukan pembunuhan itu apa orang lain? Orang lain, tapi Yesus mau enggak? Jadi maksudmu Tuhan Yesus kabur? Lah, kamu sendiri dong yang jawab, kan kamu yang penyaliban itu sudah terjadi. Ya. Nah, sekarang kamu maunya apa, Rahmat? Ya, penyaliban itu sudah terjadi. Yesus tidak mau dibunuh harusnya karena dia terus tahu dia kemana? Itu salah. Buktinya sudah terjadi penyaliban itu. Penyaliban itu terjadi, yang saya tanyakan Yesusnya mau atau tidak? Iya, penyaliban itu sudah terjadi dan Tuhan sudah bangkit dari kematian. Iya. Terus kamu sekarang mau apa? Kamu mempersalahkan yang sudah terjadi. Sementara dalam penyaliban itu Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Itu nggak saya tanyakan. Iya, loh sekarang kan sudah terjadi. Terus apa lagi yang kamu permasalahkan dari yang sudah terjadi? Sejatinya gini, saya tidak ada mempermasalahkan sih. Saya cuma menanyakan. Ketika Mikana mengatakan bahwa Yesus melarang membunuh, Yesus tidak membenarkan peristiwa pembunuhan. Tetapi di sisi lain Yesus mau dibunuh. Betul nggak? Iya, maksudmu Tuhan Yesus kabur? Harusnya Yesus tidak mau dibunuh. Oh, jadi kabur dia? Ya terserah mau ngapain, ya penting dia tidak mau dibunuh karena membunuh itu salah. Ya itu kan pemikiranmu, karena waktu itu kan dia harus menjalani hukuman itu karena semua sudah didesak oleh massa. Itu namanya pasrah, bukan mau. Loh, pasrah. Buktinya sudah terjadi penyaliban itu. Iya, sudah terjadi. Ini karena coba ya. Ini kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Justru kamu yang mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Bos, tahu nggak bedanya mau dengan pasrah? Begini Rahmat, sekarang penyaliban itu sudah terjadi. Dan sekarang apa yang kamu permasalahkan, coba? Bos, tahu nggak bedanya? Nggak gini. Sekarang kan Tuhan Yesus tidak minta dibunuh sama mereka. Nah sekarang orang itu, dalam keadaannya sebagai hamba, dia akan mengikuti semua aturan itu, dia mengikuti hukuman itu, gitu loh. Itu jadi maksudmu mau atau pasrah? Bukan pasrah, artinya dia mengikuti semua hukuman itu, ngerti nggak sih? Iya, coba saya tanya sekarang, ini terakhir ya. Beda mau dengan pasrah apa? Rahmat. Sekarang penyaliban itu sudah terjadi, dia mati dan bangkit pada yang ketiga.
Yang saya tanya. Nah, begini saja Rahmat. Sekarang kan Tuhan Yesus melarang jangan membunuh. Nah, sekarang yang Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus pelaku pembunuhan itu, kenapa? Korban yang kamu salahkan. Aneh kamu, Iya. Rahmat. Ketika saya Rahmat, kamu aneh. Masa kamu ya membela tersangka dibanding dengan korban? Kamu lucu. Yang bela tersangka siapa? Loh, kamu membela orang-orang yang menjelekkan Tuhan Yesus. Saya enggak bela. Lah, itu namanya kamu menggiring kepada pembelaan. Gini. Ya. Bukan Rahmat, kamu ya. Itu penyaliban itu sudah terjadi. Betul. Dan juga ya, Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai seorang hamba, dia mengikuti apa yang sudah terjadi, gitu loh. Dan justru di dalam penyaliban itu, dia menunjukkan bahwa dia bisa mematahkan kutuk kematian itu. Sekarang yang saya tanya, Kak Mika, bedanya mau dengan pasrah apa? Aduh, Rahmat. Bisa jawab nggak perbedaan? Nah, terus kalau mau pasrah, mau terus bagaimana? Ya, kan sudah terjadi. Jelaskan dulu apa bedanya. Ya, ketika dia ditangkap, dia dibawa. Justru ketika waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengatakan, kamu sangka aku tidak bisa menurunkan bala tentara malaikat untuk menumpas semua itu. Tetapi pertanyaan saya, mau dengan pasrah bedanya apa? Terus kenapa rupanya mau pasrah mau kenapa? Loh, bisa nggak jawab membedakan mana mau mana pasrah? Ya terus kenapa? Kalau mau dan pasrah kenapa? Ya, jelaskan dulu bedanya di mana. Kalau pasrah itu nggak berdaya. Kalau pasrah itu nggak berdaya. Kalau nyawa? Kalau mau? Loh, bukan masalah mau dan pasrah. Tuhan Yesus sudah tahu ya. Ketika dia pun disalibkan, dia akan bangkit. Makanya dia mengikuti terus. Dia taat sampai mati. Kamu pertanyaanmu yang salah. Tuhan Yesus tidak bisa dikatakan mau dan pasrah. Pertanyaanmu dong yang salah. Kamu bilang mau dan pasrah. Di situ tidak ada mau dan pasrah. Saya cuma bertanya bedanya mau dengan pasrah apa? Jawab dulu. Tadi kan saya sudah katakan kalau pasrah itu tidak berdaya. Kalau mau apa? Ya kalau bukan di sini Tuhan Yesus tidak berkaitan dengan mau atau pasrah. Pertanyaanmu yang salah. Iya, saya nggak bahas itu lagi. Yang saya tanya, Kak Mikana paham nggak dengan kata mau, dengan kata pasrah? Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Gini, kita sepakati dulu makna dari sebuah kata. Ketika sama-sama meyakini bahwa maknanya sama, baru kita bisa bahas. Kalau enggak, nanti nggak nyambung. Sama seperti ini. Menurut saya Tuhan kamu nggak bisa ya mengatur Tuhan Yesus dengan mau dan pasrah. Pertanyaanmu salah. Saya nggak ngatur, saya cuma nanya di sana. Di situ tidak ada mau dan pasrah. Tidak ada di situ mau dan pasrah. Pertanyaanmu salah. Saya nggak tanya mau dan pasrah, yang saya tanya Mikana paham dengan kata pasrah. Baru 2 menit yang lalu kamu tanya pasrah dan mau. Sekarang kamu bilang saya nggak tanya tentang mau dan pasrah. Lari dari topik ini. Loh, kamu yang nggak ngerti, Rahmat. Coba jelaskan kepada saya apa definisi mau, apa definisi pasrah. Coba. Ya kamu aja yang mendefinisikan. Lah kan saya bertanya di sini. Loh, saya bertanya balik. Nah, terus kalau kamu nggak tahu atau mau dan pasrah, kenapa kamu tanya itu tentang Tuhan Yesus? Karena saya nggak tahu, makanya saya tanya. Loh, tadi kan sudah dijelaskan, saya sudah katakan di sini tidak ada tentang mau dan pasrah. Tapi Tuhan Yesus ya taat sampai mati, gitu loh. Dia bangkit dari kematian, gitu. Yesus mau dibunuh atau Yesus pasrah karena akan dibunuh? Tidak ada kata pasrah, pertanyaanmu salah. Makanya saya tanya, Mikana paham enggak apa itu pasrah, apa itu mau? Tadi kan sudah aku bilang pasrah itu tidak berdaya. Tidak berdaya, oke. Pasrah tidak berdaya, berarti mau itu apa? Pasrah artinya berserah kepada nasib, mau apa, artinya tidak tahu apa-apa. Kalau Tuhan Yesus kan bukan pasrah. Oke. Pasrah itu artinya dia sudah tidak berdaya, dia sudah berserah kepada nasib, dia sudah pokoknya tidak ada lagi. Ya, sudah ikhlaskan gitu. Kalau mau apa? Udah dijelaskan juga di sini bukan tentang mau dan pasrah. Yang tadi baru pasrah. Sekarang mau, apa definisi mau? Ya mau artinya mau aja gitu, nggak tahu dia tentang apa yang terjadi pada dirinya gitu loh. Kalau Yesus di sini mau. Tidak ada tidak boleh kamu katakan mau dan pasrah. Tapi Tuhan Yesus ya mengikuti. Saya tanya. Enggak, kamu Yesus yang salah bertanya.
Bukan Sekarang masalah saya tanya, mau dan Yesus, pasrah. Enggak, saya jelaskan sama kamu, bukan masalah mau dan pasrah, tapi Tuhan Yesus tahu ya, dia akan disalibkan. Dia mengikuti ya, semua ya, apa yang dilakukan orang Farisi, ahli Taurat, orang Romawi. oke, Karena dia tahu dia akan bangkit dari kematian. Jadi tidak ada oke. hubungannya dengan mau dan pasrah. Pertanyaanmu yang Setelah salah. Yesus, setelah Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan, dia mau atau tidak disalibkan? Enggak ada, udah berulang kali saya bilang bukan masalah mau dan pasrah. Ngerti nggak sih, si Rahmat ini Lah, kayak nggak ada pikiran gitu loh. kok kamu Nggak ngatur nyambung. pertanyaan saya? Loh Kok tadi kamu saya sudah ngatur bilang pertanyaan bukan saya? masalah mau dan pasrah. Lah, ilah. Coba ini analogi ya. Bentar. Saya mau minum, oke. Rahmat mau minum. Karena Rahmat tahu bahwa sekarang akan minum. Bentar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau minum nih. Ketika Yesus tahu kalau dia akan disalib, dia mau nggak disalibkan? Bukan masalah mau. Lah, pertanyaan saya dia mau atau Iya, tidak? terus iya mau. Terus kenapa? Lah, kan gitu dong dari tadi. Nah, kalau Yesus itu mau, berarti Yesus hanya mengikuti saja. Aduh, mengikuti tadi sudah dibilang. Tuhan Yesus ya, dia tahu dia akan disalibkan. Ya, makanya ketika tadi ditangkap, ya makanya kamu baca dulu Alkitab itu supaya kamu tahu alurnya penyaliban itu. Enggak, tadi Mikana mengatakan definisi mau itu. Ya mau itu ya mau-mau aja, dia tidak tahu apa-apa. Itu kan kata Mikana tadi. Bisa di-reply loh videonya. Ya karena kamu yang masak. Ya makanya saya ikuti sekarang apanya alurmu gitu kan. Ketika Yesus mau disalib, oke, ketika dia mau disalib, dia punya kekuatan enggak untuk melawan? Oh, Rahmat. Begini. Iya. Minum dulu Besti. Enggak usah saya minum. Justru kamu yang nggak paham, ya kan? Di sini bukan masalah mau dan pasrah, tapi Tuhan Yesus ya taat sampai mati karena dia tahu dia akan bangkit dari kematian. Ya dia mau nggak itu? Nah justru di sini Tuhan Yesus ya mau menunjukkan betapa dia berkuasa dan kemuliaannya. Dia membuktikan bahwa dia bisa mengampuni dosa umat manusia yang percaya kepadanya melalui darah yang tertumpah di atas kayu salib. Itulah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Nah saya bertanya sama kamu Rahmat, apakah Tuhanmu Maha Pengampun? Siapa? Apakah Tuhanmu Maha Pengampun? Iya. Mana buktinya bahwa Tuhan Maha Pengampun, dia sudah membangkitkan orang mati dan dimasukkan ke surga? Oh, beda konsep kita. Kalau Tuhan saya Maha Pengampun dengan Yesus Maha Pengampun itu beda. Ya, terus oke, buktikan bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun. Gini, dosa itu sifatnya tidak bisa dilihat. Saya nggak tanya dosa itu bisa dilihat atau tidak, tapi mana buktinya bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun? Bentar, saya jelaskan ini ya. Makanya Besti minum dulu. Iya, nggak apa-apa, aku nggak usah minum. Kamu jawab. Mana buktinya? Mana bukti bahwa Tuhan Maha Pengampun? Bentar, Rahmat, Tuhanmu kan Maha Pengampun. Apa buktinya kalau Tuhanmu Maha Pengampun? Gini saya jelaskan. Yang perlu diampuni itu di dalam Islam adalah dosa atau kesalahan. Dosa dan kesalahan itu sesuatu yang sifatnya tidak bisa dilihat. Jadi jika kita meminta bukti bahwa pengampunan Tuhan itu dengan kasat mata, nggak bisa. Karena yang diampuni itu dosa yang tidak bisa dilihat. Oke? Jadi bagaimana cara membuktikan kalau dosamu sudah diampuni atau tidak? Nggak ada yang tahu kecuali Tuhan. Jadi nggak terbukti bahwa Tuhan Maha Pengampun? Lah, beda. Ini kan beda cerita. Yang saya katakan bukan tidak terbukti kalau Tuhan saya Maha Pengampun. Yang saya katakan bahwa bukti yang bisa dilihat dengan mata kalau dosa saya sudah diampuni atau tidak, itu tidak bisa dibuktikan dengan mata. Tapi kalau kamu tanya, bagaimana cara membuktikan kalau Tuhanmu Maha Pengampun? Ya sudah tertulis dalam kitab suci saya. Mana buktinya di dalam kitab sucimu bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Oh jelas, banyak itu. Ya kasih buktinya. Kalau begitu, ya salah satu ayatnya. Iya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, kalau begitu, kenapa di surat Maryam 71, siapa yang ditetapkan masuk neraka di situ? Kalau memang Maha Pengampun. Baca ayat berikutnya. Coba tampilkan ayatnya. Berarti kan masuk neraka dulu toh? Enggak. Kalau masuk neraka dulu, kenapa kamu bilang Maha Pengampun?
Enggak. Itu salah pemahaman itu. Ini sebetulnya yang harus diluruskan. Apa yang diluruskan? Silakan. Mendatangi itu belum berarti memasuki. Loh, mendatangi itu berarti bagaimana dong? Mikana pernah mengantarkan orang meninggal nggak ke kubur? Hah? Mikana mendatangi kuburan nggak di sana? Hah? Enggak, saya tanya ini, jangan tapi nggak paham. Iya, kita mendatangi pemakaman itu. Kita ada di pemakaman itu. Keluarganya yang meninggal, Mikana datang nggak ke kuburan? Datang. Ketika Mikana datang ke kuburan, Mikana masuk nggak ke dalam kubur? Ya, saya dekat kuburan itu, ada di kuburan itu. Yes, mantap. Ketika dikatakan bahwa semua orang akan mendatangi neraka, bukan berarti semua orang masuk neraka, tapi hanya mendekati, melihat. Karena Siratul Mustaqim itu di atas neraka. Loh, mendatangi neraka berarti hanya melihat gitu? Iya. Melihat dari mana? Kan saya sudah katakan bahwa Siratul Mustaqim itu ketika kita menuju surga, itu harus melewati neraka. Itu sesuai dengan keyakinan Muslim. Melewati neraka? Simak baik-baik ya. Siratul Mustaqim itu adalah salah satu jembatan yang harus dilewati oleh semua manusia. Jembatan itu berada di atas neraka. Oke? Oh, berarti kamu lewat di atas neraka itu ada jembatannya gitu? Iya, betul. Tapi di situ mendatangi neraka berarti kamu cuma lewat aja gitu? Di atas jembatan? Betul. Di mana di situ tertulis dia melewati jembatan? Nah, ini lagi nih. Itu kan yang dimaksud dengan ayat itu. Iya, di mana tertulis bahwa kamu melewati jembatan di Maryam 71 itu? Berbicara dengan satu ayat, makanya kita tidak bisa langsung menyimpulkan sesuai dengan terjemahan. Makanya kami di dalam Islam ini tidak hanya memakai terjemahan, tapi harus ada tafsir. Apa yang dimaksud dengan ayat ini harus ada penafsiran. Nah, apa yang dimaksud dengan kata mendatangi? Ternyata mendatangi itu bukan berarti memasuki. Lantas apa maksudnya? Maksudnya itu adalah kita melewati sirat di atas neraka ketika kita menuju surga. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar itu yang akan tidak Allah selamatkan. Tapi lanjutkan ayatnya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu yang Allah berikan keselamatan. Di mana di dalam Maryam 71 itu hanya melewati di atas jembatan. Kamu bilang tafsir berarti nggak sesuai dengan tertulis. Itu penafsiran. Penafsiran? Iya. Berarti kamu menafsir apa yang tidak tertulis dalam kitab? Bukan saya. Yang menafsir itu para ulama. Tetapi di situ kan di Maryam 71 nggak ada jembatan. Makanya saya katakan kami tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari terjemahan. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu dia nggak ada tafsir. Yang ada cuma terjemahan. Makanya dikenal dengan istilah umat terjemahan. Apa yang tertulis itu yang dia pahami. Oh, berarti kitab kalian nggak boleh diterjemahkan? Aduh. Boleh diterjemahkan, tetapi penerjemahan itu ada yang membutuhkan tafsir dan ada yang tidak membutuhkan tafsir. Di dalam Al-Quran itu kaidah bahasanya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada yang perlu penafsiran dan ada yang tidak perlu penafsiran. Berarti harus ditafsir gitu? Betul. Berarti bisa disebut umat tafsir nggak? Boleh. Gitu. Ya boleh. Ya boleh, memang boleh. Ada juga diterjemahin gitu? Iya. Berarti bisa juga dikatakan umat terjemahan juga dong? Makanya Mikana, untuk memahami Al-Quran itu, sastra bahasanya tinggi Mikana. Ada belasan disiplin ilmu untuk bisa mengartikan sebuah Al-Quran. Salah satunya kaidah bahasa, nahu, sorof, kuwait. Harus belajar kita. Nggak bisa hanya sekedar menerjemahkan dengan translate, nggak bisa. Makanya tuh, kalau contoh nih, kalau hanya diterjemahkan dengan translate, makanya yang Lord bisa jadi Tuhan. Loh, di dalam kitabmu yang Rab itu apa? Hah? Kalau dalam kitabmu Rab itu apa, Rab? Tuhan. Hah? Kalau dalam kitab Mikana, Lord apa? Tuhan. Nah, coba translate sekarang. Arti Lord apa? Tuhan. Dari mana itu kaidah bahasanya muncul? Loh, Rab dengan Lord kan sama?
Siapa yang bilang sama? Rob itu artinya apa? Rob itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Ya. Ya Lord juga Tuhan. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Siapa yang bilang kalau Lord Tuhan? Siapa yang bilang memang itu? Artinya Lord itu kan Tuhan. Iya, dari mana diterjemahkan itu? Asal katanya dari mana? Dari mana rumpun bahasa itu? Kamu tahu nggak kata Tuhan itu berasal dari apa terminologinya? Waduh. Aduh, bilang aja kamu nggak tahu. Yang saya tanya tadi, kenapa Lord diartikan sebagai Tuhan? Iya, karena memang dalam bahasa Inggris Lord itu Tuhan. Coba teman-teman yang punya handphone, silakan translate di rumah. Lord bahasa Inggris artinya apa? Tuhan atau Tuan? Coba translate. Saya kalau ada data tolong tampilkan. Saya protes sekarang kalau Lord diartikan Tuhan. Pernah nonton apa enggak yang diwawancarai itu seorang pembicara namanya Lord Rangga? Berarti Rangga bisa dikatakan Tuhan. Oke, ini kamu lihat Tuhan Lord. Ya ampun, sudah mati ini. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia Tuhan, bahasa Inggrisnya Lord. Aduh. Udah paham? Coba. God apa arti God? God Allah. God? Allah Elohim. Aduh. Sekarang kalau Allah apa translate Allah? Kalau dalam bahasa Inggris Elohim Allah itu God. Kalau Lord itu Tuhan, Tuan. Siapa yang bilang? Kaidah bahasa dari mana itu? Ya Allah Tuhan. Iya. Thanks. Apa artinya? Coba saya tanya. Thanks God. Apa artinya? Thanks God. Terima kasih Tuhan. Bisa juga terima kasih Tuhan. Terima kasih Elohim. Terima kasih Allah. Sama juga. Kalau thanks Lord. Apa artinya? Terima kasih Tuhan. Berarti beda Lord dengan God apa? Ya Allah Tuhan, udah bolak-balik dikasih tahu. Bolak-balik lagi nanya. Apa beda Lord dengan God? Coba. Jangan ketawa. Ketawa kan 3 bulan sendiri. Apa beda God dengan Lord? God itu kan bisa Elohim, bisa Allah, ya kan? Kalau dalam bahasa Ibrani kan Elohim itu Allah, ya kan? Nah, kalau God itu bisa Allah, bisa Tuhan, bisa Elohim. Kalau Lord itu Tuhan, Tuan yang mulia. Banyaklah. Berarti dalam bahasa Inggris nggak ada kata Allah. Ya ampun Tuhan. Nggak apa-apa, kamu tahu aja gitu. Jadi menurutmu God itu bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Lord? Tuan. Terus kenapa di sini Lord itu King itu kan raja. Cuman sih mati ini. Sama. Penguasa, Tuan. Itu Lord, itu Tuan. Iya, makanya kamu tahu nggak terminologi Tuhan itu dari mana? Kata apa? Nah, sekarang jelaskan. Anggap saja saya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin karena sudah kamu ngakui tidak tahu. Jadi, ya, anggap aja saya nggak tahu. Iya, kata Tuhan itu berasal dari Tuan, yang artinya penguasa. La ilaha illallah. Ya ampun Tuhan. Asal kata Tuhan, Tuan. Iya, asal kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan yang artinya penguasa. Itu kan makanya orang Israel itu memanggil ya Tuhan mereka itu Yahweh Elohim itu Yahweh itu Adonai, Adonai Tuhan, Adon Tuan. Berarti iya, bukan Theos. Ya Theos itu Elohim. Elohim dengan Adonai sama nggak? Ya kalau Adonai itu Tuhan, Theos beda. Itu Elohim. Adonai dengan Elohim. Makanya Kurios itu Tuhan, Theos itu Elohim. Ngerti sudah? Theos Elohim. Iya. Kurios itu Tuhan. Coba. Aduh, ini harus belajar kaidah bahasa ini. Elohim ya itu asal katanya dari mana? Elohim itu asal katanya dari mana? Itu bahasa Ibrani, Rahmat. Elohim bahasa Ibrani. Theos
Bahasa Yunani. Oke, kurios? Bahasa Yunani. Oke, kurios dan teos apa bedanya? Ya kalau kurios itu kan Tuhan, kalau teos itu Elohim. Aduh, si Rahmat. Masa itu aja pun nggak ngerti? Aduh. Bukan nggak ngerti, kaidah bahasamu amburadul, Mikana. Amburadulnya di mana? Teos itu bahasa apa tadi? Bahasa Yunani. Artinya? Elohim. Sejak kapan teos itu artinya dewa? Ya bisa dewa, bisa Elohim. Emang sama, Elohim dengan dewa sama artinya? Iya, makanya para rasul itu menuliskan bahasa Yunani itu, ya, kitab Perjanjian Baru itu, mereka menuliskan Elohim itu Theos. Theos dengan Elohim sama artinya? Iya, sama. Dewa dengan Elohim sama artinya? Ya nggak beda lah, apa coba dewa? Coba saya tanya sama kamu. Lah kok nanya ke saya? Lah kan sudah dijelasin, kenapa kamu sok tahu gitu loh. Ya udah kamu yang jelasin. Bentar. Theos itu artinya dewa. Betul nggak? Nggak betul, karena Theos itu Elohim. Aduh, udah oleng si Rahmat ini, udahlah Rahmat, turunlah kau, bulan madu lah kau sana. Nggak tahu lah kita siapa yang oleng, Mika. Nggak tahu siapa kita yang oleng. Aku kalau Theos itu diartikan dengan Elohim, ya gimana lagi? Memang kalah lah itu. Karena yang terlihat dari kaidah bahasa yang kupelajari, Theos itu artinya dewa. Oke. Iya. Ya udah. Dewa itu kan artinya sama dengan Elohim. Iya, makasih Rahmat. Lagi beda dengan Elohim. Dan nggak usah kau sok tahu. Memang para rasul itu menuliskan Theos itu Elohim. Iya, Elohim sama nggak dengan dewa artinya? Ya beda lah, dewa-dewa. Elohim berarti, bukan dewa-dewa. Lah. Ya udahlah Rahmat, sudah cukup dulu. Makasih Rahmat. Udah cukup ya, gantian dulu sama yang lain. Ini lanjutan ayatnya tadi masih ada satu pertanyaan. Aduh, apa lagi pertanyaanmu? Ini lanjutan dari Yohanes 8:40 itu kan dikatakan, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Kebenaran yang dikatakan Yesus kepada manusia adalah kebenaran yang didengarnya dari Allah. Silakan jelaskan. Iya, karena Tuhan Yesus menyatakan kebenaran, dia adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Nah, orang Farisi nggak terima, makanya dia mau dibunuh. Ini ya, dikatakan bahwa bolak-balik di situ lagi. Kebenaran yang dikatakan Yesus kepada manusia, kebenaran yang didengarnya dari Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah, ngapain ditulis lagi di sana kebenaran yang didengar dari Allah? Oke, kalau memang Tuhan Yesus ya bukan Allah, lalu kenapa orang Farisi dan ahli Taurat membunuh dia? Bukan Allah, yang saya tanya kalau Yesus adalah Allah, Yesus Allah kan? Yesus Allah. Iya, karena dia mengaku Tuhan Allah lah, makanya mau dibunuh. Yesus, kata Mikana, Yesus adalah Allah. Kenapa Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang kukatakan kepada kalian adalah kebenaran yang kudengar dari Allah? Kan dia sendiri Allahnya. Karena dia kan datang dalam rupa manusia. Iya, dari Allah yang mana lagi yang dia dengar? Ya dari keilahiannya. Keilahiannya dengan dia pisah atau satu? Satu. Lantas dari mana yang dia dengar kalau dia satu? Ya karena dia kan datang dalam rupa manusia, makanya dikatakan seperti itu. Makanya Tuhan mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya udah cukup dulu Rahmat, kamu oleng Theos saja kamu nggak tahu, Lord aja nggak tahu. Bentar. Ini ada, aku besok aku inbox ya. Aku tanggal 4 Agustus resepsi di rumah, kirim kado. Minta kado kau? Iyalah, minimal kadonya doa. Ya udah, oke. Ya Rahmat. Nah, baik. Oke ya, nanti tanggal 4 ya. Terima kasih Rahmat. Ya, God bless you Besti. Terima kasih. Tangan buat Rahmat yang cakap dan manis.